Namanya dikaitkan dengan batalnya pemberangkatan ke-13 calon jamaah umroh, membuat Direktur PT Lovina Aini Maya Lam Tour and Travel, Anita Zilviani, angkat bicara. Menurut Anita, sebelum akhirnya kasus ini mencuat bahkan berujung pada laporan ke Polda Sumsel, dirinya menjalin komunikasi yang intens kepada calon jamaah terkait kondisi terkini di Tanah Suci Mekah. Menurutnya mereka daftar di Oktober 2022 sesuai jadwal yang akan diberangkatkan di Januari 2023. Ternyata terjadi kenaikan harga 300%, di antaranya harga sewa hotel, visa, dan tiket pesawat. Itu semua merupakan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, bukan dari travel. Lalu dijadwalkan kembali akan diberangkatkan pada 23 Februari 2023, namun kembali batal. Setelah dilakukan perhitungan ulang akibat kenaikan tersebut, PT LAM menetapkan setiap calon jamaah diminta untuk menyetorkan biaya tambahan sebesar 7,5 juta rupiah. Artinya dari 25 juta rupiah yang disetorkan awal bertambah menjadi 32,5 juta rupiah. Namun dari 13 calon jamaah hanya 2 jamaah saja yang bersedia. Sisanya bersikukuh tak ingin menambah. Bahkan sebagian dari calon jamaah menuntut pengembalian utuh biaya yang sudah mereka setorkan. Mereka mendesak saat itu juga harus dikembalikan uangnya. Pihak travel bersedia mengembalikan namun berproses dan haruslah sesuai dengan klausul yang tertera di faktur pembayaran. Berhubung ke depannya kita kan tidak tahu kejadian keputusan ya kebijakan dari Arab Saudi seperti apa. Kita akhirnya kan berjalannya waktu di Januari itu memang ada perubahan, ada kenaikan harga di hotel jadi 300% ya, itu kebijakan dari Arab Saudi itu sendiri. Ya. Jadi waktu awal Januari saya sudah sampaikan bahwa ada perubahan dari kebijakan pemerintah dan memang kita dianjurkan untuk menyampaikan ke jemaah bahwa ada perubahan harga, kenaikan harga untuk jemaah memilih mau nggak tetap mengikuti di tanggal 30 itu sesuai paket yang kita ada. Cuma jemaah ini tidak bersedia. Sementara kuasa hukum PT LAM Sobirin menjelaskan, jika sebelum kasus ini bergulir kliennya sudah terlebih dahulu melayangkan laporan ke Polrestabes Palembang. Yang dilaporkan adalah salah seorang ex-karyawan PT LAM berinisial Y dan suaminya yang diduga telah menggelapkan uang perusahaan sebesar 700 juta rupiah. Yang melaporkan Y karena menggunakan nama perusahaan untuk bisnis investasi yang berhasil meraup keuntungan mencapai lebih dari 7 miliar rupiah. Ya benar, pada beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Agustus 2022, ya, klien kami PT Lovina ini, owner Mbak Ita ini, sudah melaporkan salah satu karyawannya yang bernama Yuli. Karena Yuli ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan. Karena tanpa sepengetahuan PT Lovina, owner Mbak Ita, dia sudah menerima jamaah-jamaah yang nyetor, yang pas itu kalau tidak salah tuh masih bulan COVID ya, kita masih COVID. Nah ternyata yang jamaah-jamaah yang menyetor di Yuli ini ya, tanpa sepengetahuan klien kami ini atau owner PT Lovina. Tim Liputan PAL TV.